Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 9 mata kuliah Teori Portofolio dan Analisis Investasi kelas Akuntansi Syariah 6A yang terdiri dari Fatimah Cindy Wardani, Risma Wahyu Wardani, Aris Setiawan, dan Rifki Adriananda akan mempresentasikan materi tentang Capital Asset Pricing Model. Sebelum membahas lebih lanjut, ada baiknya kita mengerti terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan CAPM. Capital Asset Pricing Model atau CAPM adalah suatu model yang dikembangkan untuk menjelaskan suatu keadaan keseimbangan hubungan antara risiko setiap aset apabila pasar modal berada dalam keseimbangan. Dengan metode CAPM, investor diharapkan dapat mengukur kinerja saham dan menentukan apakah saham tersebut efisien atau tidak. Yang selanjutnya adalah asumsi-asumsi Capital Asset Pricing Model. Yang pertama, semua investor mempunyai cakrawala satu waktu periode yang sama. 2. Investor melakukan pengambilan keputusan investasi berdasarkan pertimbangan antara nilai return, ekspektasian, dan deviasi standar return dari portofolionya. Yang ketiga, semua investor mempunyai harapan yang seragam terhadap faktor-faktor input yang digunakan untuk keputusan portofolio. Keempat, semua investor dapat meminjamkan sejumlah dananya atau meminjam sejumlah dana dengan jumlah yang tak terbatas pada tingkat suku bunga bebas risiko. 5. Penjualan pendek diizinkan. Investor individual dapat menjual pendek berapapun yang dikehendaki. 6. Semua aktiva dapat dipecah-pecah menjadi bagian yang lebih kecil dengan tidak terbatas. 7. Semua aktiva dapat dipasarkan secara liquid sempurna. 8. Tidak ada biaya transaksi. 9. Tidak terjadi inflasi. 10. Tidak ada pajak pendapatan pribadi. 11. Investor adalah penerima harga. Yang ke-12, pasar modal dalam kondisi equilibrium. Capitalist Asset Pricing Model adalah model yang digunakan untuk menentukan tingkat pengembalian required return dari suatu aset. Model ini pada prakteknya juga sering digunakan untuk menentukan nilai cost of equity. Dari sudut pandang investor, besarnya tingkat pengembalian seharusnya berbanding lurus dengan resiko yang diambil. Rumus CAM, ekspektasi return, cost of equity sama dengan RF ditambah beta dikali RM dikurangi RF. Keterangan yaitu RF, risk free rate, investasi tanpa resiko. Beta, resiko sistematik yang tidak bisa dihilangkan melalui diversifikasi oleh investor seperti kondisi ekonomi, faktor politik, dan lain-lain. RM yaitu market return. Penggunaannya biasanya return IHSG. Contoh perhitungan CAM. Beta saham PT Gudang Garam diasumsikan sebesar 0,5 dan tingkat return bebas resiko atau RF adalah sebesar 1,5%. Tingkat return pasar harapan sebesar 2%. Maka berapakah tingkat keuntungan yang diisyaratkan investor untuk saham PT Gudang Garam? Ekspektasi return RF ditambah beta kali RM dikurangi RF, ekspektasi return yaitu 0,015 ditambah 0,5 dikali 0,02 dikurangi 0,015, ekspektasi return yaitu 0,0175 dipersenkan yaitu menjadi 1,75%, sehingga besarnya tingkat keuntungan yang disyaratkan investor untuk saham PT Gudang Garam sebesar 1,75%. Pengujian empiris pertama kali terhadap model CAPM diawali oleh Lindner. Hasilnya ternyata tidak mendukung CAPM. Model CAPM ini juga mendapat tantangan dari sebagian manajer investasi yang menemukan kesulitan untuk mempercayai bahwa risiko saham sepenuhnya tercermin pada beta. Kelemahan empiris yang terjadi pada model CAPM mendorong para ahli manajemen keuangan untuk mencari model alternatif yang menerangkan hubungan antara return dan risiko saham. Menurut Bauer, hal ini dikarenakan CAPM memberikan deskripsi yang sederhana tentang risiko dan expect return, serta
Model tersebut dianggap sangat membatasi dan gagal menerangkan secara sistematis adanya perbedaan expected return yang berkaitan dengan size yield dan bahkan periode tahap pengujian. Selanjutnya, sudah banyak penelitian yang dilakukan untuk menilai validitas CAPM. Salah satunya telah diuji secara empiris oleh Fama and 49 Macbeth. Dari pengujian tersebut diperoleh hasil bahwa ditemukan hubungan yang positif antara beta risk dan return. Meskipun bersifat lemah, penelitian lainnya juga dilakukan dengan sampel yang berbeda namun metodologi yang sama. Untuk mengetahui ketidakkonsistenan hasil ujian empiris CAPM tersebut, maka Pettingill melakukan penelitian serupa dan berhasil menemukan hal-hal yang dapat menjelaskan mengapa terjadi hubungan yang tidak signifikan atau hubungan yang lemah antara beta dan return pada hasil sebelumnya. Menurut Pettingill, diperlukan sebuah penyesuaian statistik dari metodologi yang dilakukan sebelumnya, karena return yang dia gunakan dalam penelitian sebelumnya adalah realized return yang sudah terjadi, bukan menggunakan expect return yang akan diharapkan. Nah, demikian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila ada salah, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.